Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hanum, CGP Angkatan 11 Aceh Utara, akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaannya, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Maksudnya, pendidikan juga menjadi tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama sekali menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita dapat membantu menuntun seorang peserta didik agar dia dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya. Adapun Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau pekebun, sedangkan peserta didik sebagai benih tumbuhan seperti padi atau jagung yang ditanam di lahan yang disediakan. Maksudnya, bila benih padi atau jagung yang baik disemai di tanah yang baik dengan perawatan juga pengairan yang bagus dari Pak Tani, maka akan menghasilkan yang baik. Sebaliknya, bila benih padi yang baik, yang bagus, yang ditanam di tempat yang kurang bagus atau tanpa adanya perawatan dari Pak Tani, maka tidak akan menghasilkan hasil yang baik pula. Itu berarti bahwa seorang pendidik harus mampu mengayomi dan menjaga peserta didik dengan baik agar menghasilkan yang baik pula. Begitu juga dengan benih padi. Kedua benih padi ini, ada benih padi dan benih jagung, tidak bisa kita samakan perawatannya. Karena setiap anak itu mempunyai kemampuan dan keahlian masing-masing yang tidak dapat kita samakan. Selanjutnya, dalam menuntun proses, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukanlah pada hasil. Berikutnya, perubahan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Terima kasih, salam dan bahagia, guru hebat, semangat belajar.